kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Musik saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih Tuhan Yesus yang manis buat hidup kami. Kami bisa ada dalam hadirat-Mu saat ini, dan hadirat-Mu meliputi kami. Kami bersyukur hadirat-Mu melawat kami pada pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, oh, menjamah kami semua di setiap rumah, di setiap keluarga, dimanapun mereka berkumpul di hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada lawatan Tuhan yang menyembuhkan, ada lawatan Tuhan yang memulihkan, ada lawatan Tuhan yang membebaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh selalu ada dalam hadirat-Mu, kami boleh ada selalu dalam bayang-bayang-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang telah menjaga kami, Engkau Tuhan yang membentengi kami, Engkau Tuhan yang memagari kami dengan darah-Mu Yesus yang ajaib. Kami bersyukur Bapa yang baik, bahwa kami telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Kami telah Kau jadikan warga kerajaan Allah. Kami bersyukur nama kami terdaftar di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur nama kami terdaftar di sorga. Oleh karena itu, kami tahu pasti Tuhan, bahwa kami semua anak-anak tebusan-Mu. Kami dilindungi, kami dibentengi, kami diluputkan. Kami senantiasa berada dalam hadirat-Mu. Engkau menyertai kami dalam kesesakan. Engkau kenyangkan kami dengan umur panjang, dan Engkau selamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu. Oh haleluya. Dan berkuasalah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Inilah hamba-Mu ya Tuhan yang tidak berguna, tapi hamba-Mu hanya melakukan apa yang Kau perintahkan kepadaku. Dan hamba percaya firman-Mu ada tertulis, barang siapa yang Kuutus, dialah yang akan menyampaikan firman-Ku. Sebab aku telah mencurahkan Roh-Ku yang tidak terbatas atasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap anak-anak-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus, kami butuh Roh Kudus, kami butuh firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tahu Tuhan, ketika Kau berfirman semua pasti jadi. Ketika Kau memberikan perintah semua pasti ada. Ya Tuhan, bukakan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, bukakan hati rohani kami ya Tuhan, supaya kami mendengar firman-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, supaya kami semua boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya.
Tuhan Yesus mengasihi Tuhan kami. Yesus hebat. Tuhan Yesus Tuhan hebat. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar Ya, biasa. kita bersyukur sekalipun kita masih dalam situasi yang begitu sulit. Masih banyak orang yang semakin stres, semakin merasa tersesak, tertekan, makin hidup dalam kesesakan, saudara. Karena wabah yang masih membadai di antara kita. Badai itu masih terus menghamuk. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini berhenti. Tetapi dengar baik-baik, kita sebagai anak-anak Tuhan mau terus belajar. Terus belajar di tengah badai ini. Terus belajar sesuatu dari Tuhan di tengah badai ini. Saudara mau belajar? Amin. Saudara mau mendengar firman Tuhan? Amin. Saudara harus mengerti dan memahami firman Tuhan. Sehingga saudara bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Mari kita akan buka bersama di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan ada tertulis. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan pagi hari ini cukup jelas bahwa Allah mengatakan bahwa kita telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Oleh karena itu, Tuhan mau kita terus mengucap syukur kepadanya dan terus beribadah kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah api yang menghanguskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, temanya pagi ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebagai orang-orang percaya, yaitu anak-anak tebusannya, setiap kita, orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh kepada Yesus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sudah berada dalam kerajaan Allah. Katakan bersama saya sudah berada dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Amin. Apakah kerajaan Allah itu sebenarnya? Kerajaan Allah adalah hidup dalam pemerintahan Allah. Artinya kita terus-menerus memerintah. Artinya pemerintahan Allah terus-menerus memerintah dalam hidup kita. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah hidup dalam pemerintahan yang terus-menerus memerintah dalam hidup kita, orang-orang percaya. Itu kerajaan Allah. Kalau sorga adalah tempat, sorga adalah tempat
kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, surga adalah tempat kerajaan Allah di seluruh alam semesta ini, di mana Allah memerintah, adalah kerajaan Allah. Cukup jelas, saudara. Alkitab menulis, semua akan bergoncang, saudara. Semua akan bergoncang. Hanya ada satu yang tidak akan pernah bergoncang, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kota Allah, di mana Allah ada di dalamnya. Sekali lagi, semua akan bergoncang. Hanya satu yang tidak akan pernah bergoncang, yaitu kerajaan Allah, di mana Allah ada. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Perhatikan ayat 6. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, jelas semua akan bergoncang. Hanya satu yang tidak akan bergoncang, yaitu kerajaan Allah, kota Allah, di mana Allah ada. Saudaraku, oleh karena itu, seberapa pentingkah kerajaan Allah bagi kita? Seberapa pentingkah kerajaan Allah itu bagi saudara dan saya? Yang pertama, pentingnya kerajaan Allah bagi kita adalah bahwa berita utama yang diulang-ulang oleh Yesus, berita yang diulang-ulang diberitakan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Perhatikan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan berita utama sebelum Yesus naik ke surga, yang Yesus beritakan berulang-ulang adalah tentang kerajaan surga. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus bangkit dari kematian, sebelum ia naik ke surga, sekali lagi ia berulang-ulang kali menemui murid-muridnya. Yesus mendatangi mereka hanya untuk satu tujuan,
yaitu memberitakan kerajaan Allah. Ini penting, saudara. Ini sangat penting bagi kita semua. Itu berarti kalau Yesus berulang-ulang kali memberitakan kerajaan Allah, itu berarti kerajaan Allah amat sangat penting, saudaraku. Nanti kita akan lihat pentingnya kerajaan Allah buat saudara dan saya, buat kita semua, anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 7, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, perhatikan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu yang dipikirkan murid-muridnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan, bahwa murid-muridnya pada saat itu hanya memikirkan kerajaan lahiriah, yaitu kerajaan Israel, saudara. Saudaraku, ketika murid-muridnya diberitahukan oleh Yesus berulang-ulang tentang kerajaan Allah itu. Kenapa? Karena Yesus tidak mau murid-muridnya, Yesus tidak mau mereka fokus kepada yang lain. Yesus hanya mau mereka fokus kepada kerajaan Allah. Yesus memberitakan sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada apapun dalam dunia ini. Yesus harus berulang-ulang memberitakan kerajaan Allah supaya murid-muridnya tidak lupa misinya. Supaya murid-murid tidak lupa misinya. Tetapi saudaraku, ketika Yesus begitu mementingkan kerajaan Allah sehingga dia berulang kali memberitakan tentang kerajaan Allah, malah murid-muridnya yang memang latar belakangnya orang-orang Yahudi, saudara, hanya pikiran mereka hanya kerajaan lahiriah, pemerintahan yang lahiriah, yaitu kerajaan Israel. Walaupun memang ada janji pemulihan bagi kerajaan Israel, tetapi itu bukan tujuan Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus adalah memberitakan kerajaan Allah supaya murid-muridnya tidak fokus kepada yang lain, supaya murid-muridnya tidak melupakan misinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tekankan tentang kerajaan surga. Dan pada waktu murid-muridnya berpikir lain mengenai kerajaan Israel atau kepemerintahan atau kerajaan lahiriah, Yesus tidak bicara soal itu, saudara. Yesus tidak melihat birokratnya. Yesus tidak melihat pemulihan kerajaan Israel pada waktu itu. Yesus tidak melihat itu yang paling penting pada saat itu. Tidak. Buat Yesus itu tidak penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak melihat akan pemulihan kerajaan lahiriah.
yang akan menjawab masalah hidup manusia. Tidak, saudara. Karena kerajaan lahiriah atau pemerintahan lahiriah tidak akan pernah dapat menjawab persoalan-persoalan manusia. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, hari-hari ini saudara akan melihat banyak manusia yang hanya mementingkan kerajaan pribadi, yang hanya mementingkan membangun kerajaan pribadi, yang hanya mementingkan membangun kehidupan lahiriahnya, membangun kehidupan duniawinya. Itu yang kita lihat sekarang. Seolah-olah mereka pikir kalau mereka memiliki kerajaan yang kuat, kalau mereka memiliki bangsa yang kuat, kalau mereka berpikir memiliki rakyat yang kuat, kalau mereka berpikir mungkin bahwa uang mereka kuat, maka masalah hidup mereka terjawab. Tidak, saudara. Jawabannya tidak. Sekali lagi, pemerintahan duniawi lahiriah, kerajaan lahiriah tidak dapat menjawab persoalan-persoalan manusia. Sekalipun kerajaan mereka kuat, sekalipun bangsanya kuat, sekalipun rakyatnya kuat, sekalipun keuangannya kuat, tidak dapat menjawab persoalan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin mereka berpikir dengan semua kekuatan ini, atau kekuatan duniawi, atau kekuatan lahiriah, hidup akan menyenangkan buat mereka. Saudaraku, semua persoalan hidup tidak dapat dijawab oleh kekuatan duniawi atau kekuatan lahiriah. Oleh karena itu, bagi Yesus bukan itu jawabannya. Oleh karena Yesus berulang-ulang mengingatkan tentang kerajaan Allah, saudara. Tentang kerajaan Allah. Saudara, ribuan tahun yang lalu yang kita sudah lalui, kerajaan-kerajaan dunia, di dunia maksudnya, berganti kerajaan. Tetapi itu tidak menjawab persoalan manusia, sama sekali tidak. Mau berganti kerajaan dan berganti kerajaan dan berganti kerajaan dari ribuan tahun yang lalu, tapi itu tidak menjawab persoalan manusia. Tidak pernah beres sampai hari ini. Oleh karena itu, Yesus datang. Yesus menawarkan kerajaan Allah. Dan itulah urusan kita. Amin. Amin. Yesus datang menawarkan kerajaan Allah. Dan itulah urusan kita. Semua yang ada dalam dunia adalah sementara, saudara. Sementara. Semua kerajaan pasti hancur, firman Tuhan. Semua kerajaan pasti hancur. Jangan hanya mengejar
kehidupan duniawi. Jangan fokus hanya pada keadaan dunia ini. Semua akan hancur, saudara. Bahkan tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa dunia dan segala isinya sedang menuju kepada kehancuran. Ini bukan nakut-nakutin, tetapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus mengetahuinya, supaya saya ingatkan sekali lagi, supaya kita bisa bersiap-siap, berjaga-jaga, dan waspada. Jangan sampai ketika semua kerajaan di dunia ini hancur, kita tidak punya apa-apa. Karena tidak punya kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jangan fokus hanya pada kerajaan dunia atau keadaan dunia. Jangan fokus hanya pada keadaan dunia. Jangan mengejar atau jangan hanya mengejar kehidupan duniawi. Tapi marilah kita fokus kepada kerajaan Allah, supaya ketika nanti dunia dan isinya ini hancur, kita punya kerajaan Allah. Kita ada dalam kerajaan Allah. Kita ada dalam pemerintahan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi saksi. Itu urusan kita. Karena kita ada di dalam pemerintahan Allah yang terus-menerus memerintah atas hidup kita. Kita harus jadi saksi dalam kerajaan Allah. Bilang, saya harus jadi saksi dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima otoritas kerajaan Allah. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Kamu akan mulai berdampak di tengah dunia yang gelap ini. Itulah urusan kita. Saya rasa saudara cukup mengerti perkataan Yesus. Ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi untuk menjadi saksi Tuhan dan berdampak di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itu yang pertama. Pentingnya kerajaan Allah buat saudara dan saya, supaya kita hidup dalam pemerintahan Allah. Karena bagi Yesus adalah yang paling dan amat sangat penting. Sehingga itu menjadi berita utama sebelum Yesus naik ke surga. Yang kedua, apalagi pentingnya kerajaan Allah bagi kita, yaitu bahwa Tuhan rindu kita semua mengerti, memahami, dan mengalami berkat kerajaan Allah. Jadi artinya dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Allah ada berkat, saudara. Dan Tuhan rindu supaya kita mengerti, memahami, dan mengalami berkat-berkat
Tuhan sediakan buat kita. Jadi ternyata di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu ada berkat dan ada jawaban. Ada jawaban untuk segala persoalan kita. Sekali lagi, di dalam pemerintahan kerajaan Allah ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dan Tuhan rindu kita mengerti, memahami, mengalami. Artinya menikmati berkat-berkat itu. Dan ada jawaban untuk semua persoalan kita. Pertama, bahwa kerajaan Allah itu tak pernah akan tergoncangkan. Kita akan menerima kehidupan yang tidak tergoncangkan. Itu berkat, saudara. Berkat yang luar biasa. Kehidupan kita di dalam kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Karena kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak akan pernah tergoncangkan. Dunia beserta isinya akan hancur. Tapi kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan atau digoncangkan oleh apapun juga. Oleh karenanya, kita akan menerima kehidupan yang tidak tergoncangkan. Yesus menawarkan hidup yang tak tergoncangkan kepada kita. Apakah saudara mau? Bilang, saya mau. Menerima, mengerti, mengalami berkat-berkat kerajaan Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus menawarkan hidup yang tak tergoncangkan kepada kita. Karena segala sesuatu pasti goncang. Tetapi hidup yang dibangun di atas pemerintahan Allah, hidup yang dibangun di atas pemerintahan Allah, rumah tangga yang dibangun di atas dasar nilai-nilai kerajaan Allah, keluarga yang dibangun di dalam pemerintahan Allah atau kerajaan Allah, bisnis yang dibangun dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Jadi, kalau kita bangun keluarga, rumah tangga, bisnis kita, pelayanan kita, semua di atas dasar nilai-nilai kerajaan Allah, tidak akan pernah dapat digoncangkan oleh apapun dan keadaan apapun juga. Saya percaya saudara pasti mau hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah, sehingga kehidupan saudara tidak akan pernah tergoncangkan. Amin, saudara. Amin. Jika tidak demikian, kalau saudara tidak hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah, maka saya mau beritahu pada saudara, rumah tangga, keluarga, bisnis, semua bisa goncang, saudara. Akhirnya, kalau semua goncang, saudara bisa mengalami stres, frustasi. Kalau sudah stres, timbul segala penyakit, timbul segala kesakitan. Saudara ini kasih Tuhan, saudara tidak mampu mempertahankannya.
semua akan menjadi serba sulit. Sekali lagi, sehingga kalau saudara sudah stres, sulit mempertahankan rumah tangga, keluarga, bisnis yang tergoncang atau mengalami goncangan, itu membuat banyak orang kena penyakit. Penyakit-penyakit akan timbul. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi pagi hari ini dengar baik-baik, anak-anak Tuhan yang kokoh berdiri di atas prinsip-prinsip kerajaan Allah, hidupnya dan semua yang Tuhan percayakan kepadanya tidak akan pernah bisa digoncangkan. Kalau kita kokoh berdiri di dalam pemerintahan kerajaan Allah, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga, rumah tangga, bisnis, dan seterusnya, tidak akan digoncangkan atau tergoncangkan oleh apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menawarkan pagi hari ini hidup seperti ini kepada kita semua, yaitu hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Hidup yang dibangun di atas kerajaan Allah. Tuhan memberi kerajaannya atas hidup kita. Jelas firman Tuhan bahwa kita sudah berada dalam kerajaan Allah. Yang kedua, pemerintahan kerajaan Allah atau berkat pemerintahan kerajaan Allah adalah jawaban atas segala persoalan hidup kita. Dalam Matius 4 ayat 15 sampai 17 katakan, dengar baik-baik. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berkat kedua, berkat pemerintahan kerajaan Allah adalah jawaban atas segala persoalan hidup kita. Di dalam Matius 4 ayat 15 sampai 17 jelas dikatakan, ada bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan. Saudara. Jadi ada ya saudara ya, bangsa yang diam dalam kegelapan, yang terus menerus dibayangi oleh maut, dibayangi oleh ketakutan akan kematian. Tapi begitu Yesus datang, Yesus bilang, terang itu sudah datang. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-17, Yesus katakan, bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhanmu, juru selamatmu, dan tinggal hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Itulah terang hidup, saudara. Ini terang yang memberi hidup
ada jawaban bagi hidup yang berada dalam kegelapan, yang selalu dibayangi oleh maut. Ini jawabannya. Yesus datang dan berkata, terang itu sudah datang. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi dibayang-bayangi oleh maut, tidak lagi dibayang-bayangi oleh ketakutan akan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini semua orang harus waspada. Semua orang harus waspada. Sekalipun ada new normal dan sebagainya, tetap harus terus waspada. Terus dibayang-bayangi oleh ketakutan, dibayangi oleh maut. Sekarang memang ada new normal. Artinya kita harus beradaptasi. Kalau kita mau keluar berhadapan dengan COVID-19, ya kita harus bangun. Imunitas kita harus sehat. Banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar berhadapan dengan COVID-19. Itu new normal. Imunitas kita harus kuat. Itu caranya kita bisa hidup normal. Tetapi kalau kita keluar tidak bisa beradaptasi dengan new normal, ya sakit, mati. Itu juga normal. Normal juga kan? Ya, karena tidak mengikuti aturannya. Ada yang ikutin aturan new normal, kena juga, sakit juga, mati juga. Ya normal juga. Nggak ada yang beres, saudara. Orang tua yang udah 50 tahun ke atas nggak boleh keluar rumah. Harus hati-hati, waspada. Kalau tubuhnya sakit, ada penyakit-penyakit, nggak boleh keluar. Harus diam di rumah aja. Kalaupun terpaksa keluar, ya semua harus dipakai. Kalau kena juga, sakit juga, mati juga, normal. Nggak ada yang benar ya, saudara. Sepertinya nggak ada yang beres. Ini membuat orang tiap hari jadi ketakutan, waspada, dibayangin maut dan kematian tiap hari. Saudaraku, jadi apapun itu new normal, orang tetap akan dibayangin ketakutan oleh kematian. Tapi saudara harus tahu bahwa ini tidak bisa diselesaikan oleh kerajaan terkuat dimanapun. Tidak akan pernah bisa terselesaikan oleh kerajaan yang terkuat sekalipun. Dan dimanapun juga hanya satu, yaitu kerajaan Allah yang bisa menolong. Hanya kerajaan Allah yang bisa menolong, membebaskan kita dari rasa ketakutan kematian. Haleluya. Hanya kerajaan Allah, saudara, yang dapat menolong kita, yang dapat membebaskan kita
dari bayang-bayangan maut, dari ketakutan akan kematian. Saudaraku, inilah berkat yang luar biasa kalau kita tinggal dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan takut. Bilang, saya mau tinggal dalam kerajaan Allah. Saya tidak akan takut. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang ketiga, berkat yang kita alami dalam kerajaan Allah. Kalau Tuhan memerintah dalam hidup kita, maka hidup kita akan berbuah. Akan berbuah-buah. Hidup kita akan produktif. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi, ini menunjukkan ada orang Kristen yang menghasilkan buah dan ada orang Kristen yang tidak menghasilkan buah. Atau dia menghasilkan buah tetapi tidak matang, saudara. Jadi, ini adalah orang-orang Kristen yang tidak menghasilkan buah. Itu mereka mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Ayat 19 kata, mendengar tapi tidak mengerti, sehingga firman itu dicuri oleh iblis, saudara, oleh si jahat. Mengapa tidak mengerti? Sudah mendengar tapi nggak mengerti firman Tuhan. Mungkin mereka belum lahir baru. Mungkin mereka belum terima Yesus. Mungkin mereka belum percaya sungguh kepada Yesus. Mungkin juga mereka belum bertobat, sehingga mereka tidak bisa mengerti. Sulit untuk mengerti, saudara. Atau mungkin mereka mengerti tapi dalam pengertian yang sempit, saudara. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan yang dalam-dalam, mereka nggak ngerti. Jadi sempit pengertiannya, saudara. Inilah yang diumpamakan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Firman Tuhan tidak dimengerti, tidak dipahami, kemudian hilang, dirampas sama si jahat. Loncat ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Nah, firman yang ditabur dalam hati yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Buahnya ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, ini orang Kristen yang mendengar, mengerti, memahami firman Tuhan, melekat di dalam hatinya. Kalau sudah melekat, dia berbuah. Berbuah-buah akan menjadi lebih banyak buah, lebih banyak lagi berbuah, lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Dan mereka menjadi orang Kristen yang produktif bagi Tuhan. Nah, Tuhan akan terus menambahkan.
Saudaraku, inilah orang Kristen yang berbuah, yang produktif. Dia mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Dia antusias untuk mencari firman Tuhan. Dia rindu untuk mencari firman Tuhan. Dia rindu untuk bersekutu terus dengan Tuhan. Dia rindu untuk mengerti, memahami, karena dia ingin menerima persekutuan dengan Tuhan lebih akrab, lebih dekat lagi. Dan dia rindu untuk menerima dan mengalami berkat Tuhan. Sehingga melalui buah-buahnya Yesus dimuliakan. Dia mempermuliakan Tuhan. Saudara, jadi syaratnya harus mendengar dan mengerti firman Tuhan, supaya saudara bisa berbuah-buah lebat dan produktif dan memuliakan Allah. Hanya itu syaratnya. Harus mendengar, mengerti, memahami. Harus melekat di dalam hati yang baik. Amin, saudara. Yang keempat, berkat yang keempat dalam kerajaan Allah. Kita akan menerima karunia ini, penting sekali, saudara. Menerima karunia pewahyuan tentang rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah yang menyembuhkan kita. Kalau kita terus ikutin perintah Allah, kalau kita terus hidup dalam kerajaan Allah, kalau kita terus setia, terus taat, terus hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita mau diatur, kita mau dikomandanin oleh kerajaan Allah, oh haleluya, maka kita akan terus dapatkan rahasia-rahasia pewahyuan kerajaan Allah yang menyembuhkan kita. Kita akan mendapatkan kunci-kunci tentang kehidupan yang luar biasa. Sekali lagi, kita akan mendapatkan kunci-kunci kerajaan Allah yang luar biasa. Kita akan mendapatkan kunci-kunci kerajaan Allah. Mengerti semua yang Tuhan rencanakan buat kita. Kita dapat mengerti semua yang Tuhan rencanakan buat kita. Saudaraku, Tuhan akan menjadikan kita segala-galanya seperti yang Dia ciptakan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mau menjadi segala-galanya seperti apa yang Tuhan ciptakan? Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, rahasia-rahasia kerajaan Allah tidak akan dibuka kepada sembarang orang. Hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh hidupnya dalam kerajaan Allah, yaitu saudara dan saya. Dalam Matius 13 ayat 11 dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi jelas bahwa rahasia-rahasia kerajaan Allah tidak akan dibuka kepada sembarangan orang. Hanya kepada orang-orang yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kita bersyukur, saudara, bahwa saudara dan saya berada di dalam kerajaan Allah. Kita diberitahukan kunci-kunci kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan harus mempraktekkan firman Tuhan.
anak-anak Tuhan yang terus mempraktekkan firman, yang terus haus dan lapar akan firman, yang mau benar-benar hidup dalam kerajaan Allah, pasti akan mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Segala sesuatu yang sakit, keluarga, rumah tangga, bisnis, utang piutang, keuangan, hubungan, relasi yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, semua hal-hal yang baik akan terjadi pada orang-orang yang mendapat karunia pewahyuan rahasia kerajaan surga. Ada amin, saudara? Untuk menerima pewahyuan harus lahir baru, harus taat dan setia kepada firman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi pentingnya kerajaan Allah, yang pertama, bahwa kita sudah ada dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Yang kedua, kerajaan Allah adalah berita utama yang diberitakan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Pentingnya kerajaan Allah. Yang ketiga, kerajaan Allah adalah hidup dalam pemerintahan Allah yang terus-menerus memerintah dalam hidup kita. Pentingnya kerajaan Allah yang keempat, dalam kerajaan Allah ada berkat, ada jawaban bagi semua persoalan kita. Katakan amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Oh, haleluya, 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 haleluya Yesus. Sungguh Engkau ajaib. Kuasa-Mu ajaib. Kasih-Mu ajaib. Kami bersyukur. Kami boleh menerima firman Tuhan yang ajaib, yang terus hari lepas hari merubah pikiran, pendengaran, penglihatan, perkataan hati kita. Semakin terbuka bagi firman Tuhan, semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi, semakin memahami kebenaran, semakin mengalami, bahkan menikmati berkat-berkat yang luar biasa dalam pemerintahan kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada kita anak-anaknya. Bahkan kita bersyukur Bapa, bahwa di dalam pemerintahan kerajaan Allah semua persoalan kita dijawab, karena ada jawaban untuk semua persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang ajaib pada siang hari ini.
Hamba berdoa agar firman ini melekat di dalam hati anak-anak-Mu. Mereka yang belum bertobat, dengarkan perkataan Yesus pagi ini. Bertobatlah, hai umatku, karena kerajaan sorga sudah dekat. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu di muka bumi. Siapapun mereka yang mendengarkan Tuhan, biarlah mereka mengambil keputusan yang benar, bertobat, dan tinggal di dalam kerajaan Allah yang sudah disediakan dan diberikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan, mereka semakin hari semakin berbuah-buah dan semakin produktif bagi Tuhan, dan terus mempermuliakan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Ya Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga sakit yang mengalami tekanan dan kesesakan. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan, semangat dan penghiburan. Mereka yang membutuhkan mujizat Tuhan, ulurkan tangan, buat mujizat untuk mereka. Mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu Bapa. Hamba berdoa bagi pemerintahan kami, Jokowi dan jajarannya, tetap sehat, kuat, aman. Bangsa kami tetap berada dalam perlindungan Allah. Dalam nama Yesus, mereka yang hidup dalam ketakutan, bayang-bayang maut dan kematian, bawa mereka semua Tuhan dalam kehidupan kerajaan Allah, sehingga mereka dibebaskan dari ketakutan, dari bayangan maut dan kematian. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga sakit yang mengalami tekanan dan kesesakan. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan, semangat dan penghiburan. Mereka yang membutuhkan mujizat Tuhan, ulurkan tangan, buat mujizat untuk mereka. Mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu Bapa. Lawat jamah mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur. Hamba berdoa agar anak-anak-Mu semakin kuat dalam iman, dalam Yesus Kristus dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atas negara-negara di seluruh muka bumi, atas semua gereja-gereja Tuhan, atas semua anak-anak Tuhan, atas seluruh keluarga kami pribadi lepas pribadi, di dalam dan dengan kebenaran yang sejati. Firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sejati, dengan keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dengan kemakmuran, dengan sukacita, damai sejahtera surgawi, dengan keberhasilan dan keberuntungan, dengan kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit. Sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Turunlah atas kita sekalian.
segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.